Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di rubrik Teman Abi Najar Inspiratif. Kali ini nggak tanggung-tanggung, saya langsung datang ke tempatnya. Ini dia Kepala Desa Bandung. Ya. Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Dan ini langsung di tempat salah satu kehebatan beliau atau salah satu produk yang inovasi beliau, yaitu Bukit Sinyonya. Oke, Jaro, sehat Jaro? Alhamdulillah, oh, ya. Pangestu. Oke, baik. Ini mungkin penonton channel saya belum kenal nih dengan Jaro nih. Siapakah sosok muda yang banyak prestasi ini? Cerita dong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kusnadi Harja. Saya adalah Kepala Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, periode 2021-2027. Oke. Tapi dengan adanya undang-undang yang terbaru lagi, Undang-Undang Nomor 3. Jadi nambah panjang ya? Nanti nambah panjang nih. Gitu, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 ini nambah lagi 2 tahun. Jadi sampai tahun? Sampai tahun 2029. Oke, mantep. Kenyang banget. Ya, oke. Ini pertanyaan mendasar nih. Kunaun hanya jadi Jaro. Sebenarnya apa ya? Yang pertama memang panggilan apa nih gitu? Panggilannya dari masyarakat langsung ya. Dari masyarakat langsung. Kan saya seorang ASN. Saya seorang pegawai negeri. Pegawai negeri saya itu udah tahun 2009. Tahun 2009. Jadi Jaro tahun? Jadi Jaro 2021 kemarin. Oke. Alhamdulillah. Jadi masyarakat di Desa Bandung ini kompak ya. Kompak, tidak mau ada perpecahan, tidak mau ada konflik. Makanya masyarakat Desa Bandung itu kompak. Ya udah, yang nyalon jangan banyak-banyak, 1 orang aja. Oh, calon tunggal. Calon tunggal. Jadi aklamasi Pak ya? Iya, gitu. Jadi calon tunggal, ya nggak aklamasi sih, tetap demokrasi, tetap kita pemilihan. Nah, setelah itu saya terpilih dan dilantik Desember kalau nggak salah itu tanggal 15. Berarti lawan kota kosong? Lawannya ya rivalnya itu istri sendiri. Rivalnya istri sendiri dan alhamdulillah lucu juga ya, Pak. Ya itulah dinamika kehidupan dinamika kehidupan. Dan dilantik kalau nggak salah tuh tanggal 15 Desember tahun 2021. Jadi sampai hari ini berarti sudah 3 tahun nanti 3 tahun, ke tanggal 15 nih. Bulan depan ya? Ke bulan depan, ke tanggal 15 Desember. Salah tuh begitu sih. Nih pengen tahu latar nih. Kan nggak mungkin tiba-tiba orang mau Pak Kang Wahyu jadi Jaro, jadi Kades kan kalau nggak punya latar belakang sebelumnya. Apa tuh yang bisa diceritakan? Latar belakangnya adalah ketika saya terpanggil, ketika saya diminta oleh masyarakat untuk menjadi seorang pemimpin ya, menjadi top leader dalam satu kawasan pemerintahan desa dalam hal ini, saya merasa terpanggil. Jadi saya ingin membuat desa ini berinovasi. Oke, siap. Banyak sekali inovasi-inovasi yang harus kita lakukan. Dan semata-mata ini adalah untuk kesemakmuran rakyat tentunya. Bagaimana caranya menggali potensi sehingga dapat meraup rezeki. Dan rezeki ini bisa terstruktur di dalam penata usahaan keuangan dalam bentuk PADES. Bagaimana caranya kesemakmuran rakyat ini dapat dilakukan oleh kita penyelenggaraan pemerintahan desa, dan tentunya dengan inovasi yang selanjutnya meraih prestasi dan meraup rezeki. Rezeki ini kita tuangkan di dalam APBDes, dan tentunya uang hasil daripada pengelolaan inovasi-inovasi desa ini diatasnamakan oleh badan usaha milik desa, dikerjakan oleh badan usaha milik desa. Setelah itu dialokasikan di dalam pendapatan asli desa. Mangkat. Keren banget. Nah, ini itu kan latar belakang disebutnya latar belakang pikiran ya. Nah, sekarang latar belakang Wahyunya sendiri. Track recordnya nih, sampai masyarakat kok percaya gitu loh. Pasti ada sebelumnya kan? Ya. Aktif apa atau sarjana kan? Iya, saya sarjana. Dulu sebelum kan asli orang sini, orang Desa Bandung ya. Iya. Sebelum di sini punya aktivitas lain, sebelum jadi PNS, sebelum jadi ASN dulu saya memang sempat aktif di LSM Kemanusiaan. Saya dulu tuh, walaupun saya yang lucunya lagi, saya waktu itu belum belum punya istri ya. Saya belum berkeluarga. Tapi saya sudah menjadi sekretaris desa siaga, kayak gitu. Desa siap antar jaga, yang notabene itu adalah melahirkan, meminimalisir angka kematian ibu dan bayi. Saya jadi sekretarisnya. Nah, lucu lah dari itu.
Terus saya juga aktif di beberapa aktivis ya. Saya di OKP juga, saya di KNPI juga, saya di Karang Taruna juga. Nah, itulah latar gitu. belakang yang membuat masyarakat akhirnya percaya ya. Dan mereka kecewa nggak kira-kira mempercayakan ke Kang Kades nih? Ya alhamdulillah sampai dengan sekarang juga kalau saya ngomong-ngomong ya udahlah saya berhenti aja jadi kepala desa. Wah, udah. Jangan gitu. Intinya apa yang sudah kita perbuat ini dapat dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat. Baik, keren. Oke, ngomong-ngomong dampak nih, dampaknya kalau boleh dirinci kayak gimana? Ya saya bilang tadi di awal, semua yang berurusan dengan keuntungan dari sebuah aktivitas usaha itu ada di bawah badan usaha milik desa. Dan tentunya mereka itu kan di lembaga yang diciptakan oleh regulasi ini kan profit oriented, ya kan? Bagaimana caranya mendapatkan keuntungan yang besar? Nah kita dirikan badan usaha milik desa nih di desa itu kita buatkan berdasarkan peraturan presiden. Ada, saya lupa lagi lah nomor berapa ya. Cuma yang pasti BUMDes ini didirikan hanya satu di desa. Kalau undang-undang yang sebelumnya mengatakan bahwa dapat didirikan beberapa BUMDes. Tapi dengan yang peraturan pemerintah yang terakhir ini, peraturan pemerintah yang terakhir ini, BUMDes itu hanya satu. Usaha boleh banyak. Usaha boleh banyak. Namanya divisi usaha. Divisi usaha ini ada seorang manajer dan pekerja. Misalkan kita punya 15 nih. Di kita ini ada 15 ya kalau nggak salah 12 ya. Saya lupa lagi dah. Jadi masing-masing divisi itu ada manajer, ada manajer dan pekerja, manajer pekerja tetap aja di atasnya itu direktur, sekretaris, bendahara, di bawahnya itu manajer usaha apa, pekerjanya berapa. Salah satunya ini produknya kayaknya ya. Nah itu ini manajernya ini perempuan ini. Cuma pengrajin kita itu ada 154 pengrajin. Emang usahanya apa aja? Di samping ini buku sinyonya satu usaha ya? Ya, jadi di wisata itu kan ada 3. Ada desa wisata. Ada pramu wisata, ada travel agent. Di sektor pariwisata ini BUMDes ini punya 3. Nah kalau yang ini rumahnya sudah ada 2, tapi SDM-nya belum. Yang travel agent sama pramu wisata. Itu belum tuh. Itu rumahnya sudah ada, NIB-nya sudah ada juga. Nah kalau yang ini, yang tadi yang desa wisata ini sudah ada. Yang ini, yang sekarang kita ada di sini ya. Ada 37. SDM-nya 37 orang yang terlibat. Nah, jadi apa namanya, BUMDes ini memiliki divisi usaha. Salah satunya ada pariwisata aja 3, handcraft, anyaman, handcraft. Terus juga ada sarana produksi pertanian. Terus juga ada apalah, banyak lah. Pokoknya saya nggak bisa diingat gitu. Cuma yang pasti nah lahirnya BUMDes ini kan pakai Perdes ya? Betul, pakai Perdes. Pakai peraturan desa. Ada studi banding nggak atau memang rumuskan sendiri itu gimana tuh? Kita rumuskan sendiri dengan regulasi yang ada. Kecuali seperti pengelolaan desa wisata, kita studi komparatif. Saya ke Jogja, ke Sri Mulyo. Desa Sri Mulyo. Karena memang kalau sepintas saya baru deket nih, beliau ini pembelajar kelihatannya. Jadi apa aja yang bagus kayaknya diambil gitu ya? Apa aja yang bagus diambil. Jadi bahkan saya bawa 37 Pokdarwis ini bawa ke sana, ke Sri Mulyo, studi komparatif. Ya udah kamu belajar dan alhamdulillah beberapa bisa kita adop. Gitu iya. Namanya studi banding itu kan adaptasi dan adaptasi. Jadi ada mungkin yang nggak kurang cocok semua, diadaptasi beberapa di sini kan sesuai dengan kearifan lokal. Kenapa kami memilih waktu itu ke Sri Mulyo? Karena 80% potret daerahnya itu sama dengan kita. Hampir sama dengan kita, makanya tujuannya udah ke sana. Sehingga banyak yang bisa diadopsi ya. Sehingga banyak yang bisa diadopsi. Karena kalau misalkan kita nih, kita ini kan desa wisata kita hanya jual konsep loh Pak. Betul. Desa wisata kita tuh hanya jual konsep, tidak punya alam yang dapat dijual. Nah maka konsep-konsep yang seperti inilah yang harus kita bisa tiru. Dengan potret daerah yang sama dengan kita. Gitu loh Pak. Kalau misalkan kita mau studi komparatif, tapi potret wilayahnya tuh beda jauh. Bali yang pantai misalnya, nggak nyambung ya. Nggak bisa nyambung dengan kita. Baik gitu. Nih ngomong-ngomong, beberapa dapat prestasi ya, penghargaan ya. Bisa diceritakan nggak tuh? Dan mungkin bisa membuat kades-kades yang lain nih terinspirasi nih. Dari mulai kapan tuh? Kan 2021 jadi kades. Sampai hari ini ada berapa penghargaan? Kita sudah dapat penghargaan yang saya ingat aja ya. Yang nggak inget nggak usah deh. Yang saya ingat aja.
Yang pertama, kita punya penghargaan lomba desa. Lomba desa tingkat, ya udah tingkat nasional aja nih ya. Lomba desa tingkat nasional, juara harapan 2. Oke, juara 5 ya kalau diurutkan ya. Terus juara lomba desa tingkat provinsi Banten, juara 1. Tadi yang nasional tadi kan pertama kali dari Banten ya? Betul. Oh, keren. Walaupun juara 5 teman-teman, itu pertama kali dari Banten. Pertama kali, mungkin sejarah. 22 tahun Banten berdiri, hanya kita yang bisa tembus sampai ke tingkat nasional. Kita di bawah Bali waktu itu. Ya, kita di bawah Bali, Bali juara harapan 1, kita juara harapan 2. Itu level nasional, provinsi. Provinsinya. Terus yang level nasional itu cuma itu deh kayaknya, sampai lomba desa itu. Terus provinsi. Ada lagi kan Paralegal Justice Award nasional, Kementerian Hukum dan HAM. Hukum HAM ya. Karena menjadi desa binaan mereka. Desa sadar hukum. Desa sadar hukum, Kadarkum. Jadi desa sadar hukum itu kita ikut Paralegal Justice Award, dan waktu itu yang punya gelar NLP itu kalau nggak salah yang terpilih itu kurang lebih hanya 72 orang. Itu dari Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia dengan Mahkamah Agung. Sehingga secara individu saya diberikan gelar non-akademik, namanya NLP, Non-Litigation Pitchmaker. Kirain saya mah Neurolinguistic Program, bukan ya? Itu bahasa psikologi ya, ternyata itu ya? Non-Litigation Pitchmaker. Jadi saya seorang juru damai. Gitu. Saya menjadi seorang juru damai, dan itu dari tingkat nasional ya. Sekarang provinsinya nih. Waduh, provinsi banyak nih. Yang terakhir kemarin, yang provinsi nih yang saya ada lagi yang dari Pangdam tuh. Ada juga yang nasional. Yang nasional dari Pangdam 3 Siliwangi. Waktu itu Pak Jenderal Dudung ya. Saya mendapatkan sebagai kepala desa terbaik di Pangdam. Pangdam. Keren banget. Itu. Nasional itu ya? Ya, terbaik 1 lagi di Pangdam. Terus juga saya Paritrana Award. Apa tuh? Paritrana Award itu kalau nggak salah pialanya wakil presiden tentang kesejahteraan ya. Itu saya juara 1 tingkat provinsi. Keren, Banten ya. Terus kemarin dasar sadar hukum lagi saya dapat lagi tuh dari Pak Gubernur Banten lagi. Nah yang terakhir kemarin saya dapat SDGs Award. SDGs ya. SDGs keberlanjutan berarti. Sustainable Development Goal. Jadi intinya adalah desa sudah menggunakan programnya itu adalah program pembangunan yang berkelanjutan. Gitu. Keren. Itu kan sejumlah prestasi nih. Apa nih tantangannya sebenarnya? Tantangannya sih sebenarnya apa ya? Selama ini kita nggak punya hambatan. Sementara ini kita tantangannya gimana caranya Desa Bandung ini ingin selalu menjadi perwakilan Provinsi Banten di kancah nasional. Karena apa? Semakin terkenalnya desa, semakin banyak orang yang datang, maka ketika banyak orang yang datang di desa, ada uang yang tinggal di kita, maka ekonomi kita akan lebih berputar lagi. Maka impactnya terhadap ekonomi kerakyatan. Keren. Ya ada mungkin tantangan karena ini sosok yang dalam gila, jadi semuanya nggak dianggap ya. Terabas terus. Tantangannya udah terabas aja terus. Nggak ada cerita lagi, misalkan ada rongrongan, ada apa cacian makian ini terus segala macam. Saya rasa dalam kehidupan itu sudah biasa ya. Dan itu merupakan suatu dinamika dalam kehidupan. Ada kita mah saya sering mengilustrasikan ada tatkala kita memang harus pakai kacamata kuda. Ya, kita harus pakai kacamata kuda, nggak usah deh tengok kanan kiri. Kanan kiri lu mau ngapain itu terserah, yang pasti kebaikan kita kebaikan kita, terus kepengetahuan kita manfaatkan. Sebanyak-banyaknya kita manfaatkan, sebaik-baiknya itu adalah untuk kesemakmuran rakyat. Nggak mungkin menutup banyak mulut orang ya. Yang kita bisa tuh padahal telinga kita dengan 2 tangan kita. Cuma yang pasti kita buktikan kepada halayak banyak bahwa desa kita ini mampu bersaing dengan desa-desa yang lebih baik di luar provinsi Banten. Terakhir nih buat kades-kades yang lain lah di Pandeglang terutama. Soalnya saya juga agak bukan agak gimana ya, agak kurang bangga. Agak kurang saya di desa juga lahirnya, saya di Nembol. Nah kayaknya di sekitar itu belum ada tuh, belum nemu saya ya sosok seperti si Kang Jaro ini gitu loh. Nah gimana tuh biar nular. Jadi kiat-kiatnya yang pertama adalah bagaimana kita membuat sebuah gagasan untuk menggali potensi. Itu saja dulu. Kita analisis, kita lihat potensi apa sih yang dapat dikembangkan di wilayah desa kita, sehingga jadikanlah sebuah moto. Seperti kami. Moto kami adalah gali potensi, raup rezeki, ukir prestasi. Dulang.
ya. Gali potensi, raup rezeki, raih prestasi. Itu cukup saya pikir sebagai penutup. Jadi siapapun Anda, jangan cari alasan untuk tidak melakukan, cari alasan untuk melakukan sesuatu kebaikan untuk kita semua. Iya, intinya mulai dari gila untuk jaya. Oke, mulai dari gila untuk jaya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain sesi untuk ngobrol-ngobrol lebih dalam yang lain. Makasih banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.